Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Ramadan. Saya akan membahas mengenai audit energi bangunan perumahan untuk mengurangi biaya energi dan jejak karbon untuk pembangunan berkelanjutan dengan energi terbarukan sumber energi. Latar belakang: energi memainkan peran penting bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Dalam kasus negara berkembang memiliki besar investasi untuk meningkatkan kebutuhan energi. Tujuan energi manajemen adalah untuk menyediakan energi dengan biaya rendah dan lebih ramah lingkungan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Audit menghasilkan kenaikan hampir 7-8% dari biaya untuk meningkatkan 2-3% dalam konsumsi energi. Perubahan energi terutama karena peningkatan suhu dan kelembapan di luar lingkungan. Audit energi dilakukan di Institut Teknologi Maharaja Surajmal, Janakpuri, New Delhi. Untuk asrama dan bangunan mes telah memberikan langkah-langkah konservasi energi yang efektif untuk mengurangi biaya energi. Berbagai studi kasus dilakukan secara rinci dalam dengan mengambil konstruksi bangunan bahan, survei, model, dan dasar, evaluasi energi, peluang konservasi, dan akhirnya mengajukan rekomendasi untuk penghematan biaya. Membuat kesadaran di kalangan masyarakat yang tinggal di bangunan perumahan tentang konservasi energi adalah seni dan jantung hemat energi dari saran dan ada penghematan energi 6,12% dan penghematan biaya 24,78% untuk bangunan simulasi. Sebagian besar institusi pendidikan dapat menghemat energi selama liburan semester dengan melakukan audit energi. Ismail di 4 blok menunjukkan sekitar 88% peningkatan konsumsi energi pada semester dibandingkan dengan periode liburan. Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan indeks energi bangunan dan intensitas energi sebagai yang utama faktor untuk analisis. Rumusan masalah: 1. Implementasi audit energi dari proyek waktu nyata di gedung yang baru dibangun. Yang kedua, memperhitungkan beban dan analisis distribusi. Untuk ini bangunan dengan analisis biaya ekonomis untuk berbagai jenis rumah susun seperti single, double, dan triple. Yang ketiga, usulan peralatan hemat energi alternatif untuk beban konservasional untuk pengurangan biaya dan lingkungan berkelanjutan yang ditingkatkan. Yang keempat, analisis sumber energi terbarukan seperti solar dengan analisis biaya dan hemat energi dan pengembalian titik. Tujuan penulis: 1. Melakukan audit energi proyek perumahan yang sedang dibangun untuk mengoptimalkan listrik konsumsi energi dan oleh karena itu membuat proyek lebih hemat energi. Yang kedua, audit energi memberikan standar atau titik referensi untuk mengakses dan mengawasi konsumsi energi di seluruh gedung dan menyediakan metode untuk menjamin penggunaan energi yang optimal di seluruh bangunan. Yang ketiga, membantu mengembangkan cara untuk mengurangi konsumsi energi per unit output produk atau operasi yang lebih rendah biaya dan karenanya melaksanakan audit energi. Teori dasar isi jurnal: listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Sejumlah terbatas sumber daya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga. Oleh karena itu, seseorang harus menghemat sumber daya atau listrik untuk memanfaatkan masa depan. Hanya mungkin dengan menggunakan energi paling efisien untuk berkelanjutan, pengembangan, dan konservasi energi. Audit energi memainkan peran yang sangat diperlukan. Metode riset jurnal: program peninjauan akan membantu fokus pada variasi energi biaya, ketersediaan, dan keadaan pasokan energi. Bantuan memutuskan campuran energi yang tepat, mengidentifikasi energi teknologi konservasi, dan retrofit untuk peralatan konservasi energi. Informasi dan dokumen diperlukan selama audit dan analisis terperinci mencangkup konsumsi energi berdasarkan jenis peralatan dan penggunaan biaya energi dan data tarif prosedur. Pengelolaan energi pada tahap pertama audit itu berarti mengurangi penggunaan energi di area di mana energi yang terbuang dan pengurangan tidak akan menyebabkan gangguan pada berbagai fungsi diperkenalkan.
Sudah termasuk penggantian kurang efisien, peralatan dan sistem pencahayaan dengan yang lebih efisien. Setiap alat mendapat diberikan peringkat antara 1 hingga 5 bintang. Dengan 5 bintang berarti itu adalah sangat efisien dan memberikan penghematan biaya terbaik dalam jangka panjang. Label bintang ini dikeluarkan oleh Biro Energi Efisiensi BEE di bawah standar dan Falabella SNL program. Tujuannya adalah untuk membantu konsumen untuk memiliki pilihan informasi tentang penghematan energi dan dengan demikian potensi penghematan biaya rumah tangga dan peralatan lain yang akan menghemat tagihan listrik. Konsumsi energi di setiap kasus menggunakan beban konvensional dihitung dan dibandingkan dengan konsumsi energi menggunakan beban hemat energi sebagai gantinya. Adalah perbandingan telah dibuat dalam hal listrik konsumsi dan pengeluaran moneter. Distribusi beban juga dapat disimpulkan dari ini untuk melihat tingkat pengaruh beban tertentu pada total konsumsi listrik. Tahap kedua adalah menambah sistem tenaga surya ke gedung untuk mengimbangi biaya lebih jauh dan mengurangi energi keseluruhan bangunan dan jejak karbon dalam jangka panjang. Perbandingan dapat disimpulkan dengan mengurangi energi konsumsi dengan menilai perbedaan total proyek konsumsi listrik dengan peralatan yang efisien. Pengurangan akan memberikan penghematan biaya yang akan digunakan untuk melihat periode pengembalian investasi tersebut. Pengumpulan data proyek bernama Cosmos Ampere dikembangkan oleh Cosmos Group di Gwalior, Madhya Pradesh at sekitar 48 core seperti yang ditunjukkan pada gambar titik 1. Alamat situs adalah Cosmos Ampere, Jalan Utama Sirol, Gwalior, Madhya Pradesh 474001. Rincian proyek dengan denah lantainya diberikan dalam gambar 2 dan penjabarannya sebagai berikut. 1. 8 lantai dengan 16 flat berlantai 1 BHK 1 flat, 2 BHK 9 rumah susun 3 BHK 6. Yang kedua total 128 susun, 1 BHK 8 susun dan 2 BHK 72 rusun. 3 BHK 42 flat. Yang ketiga area umum dengan toko. Denah digunakan untuk menentukan jumlah setiap jenis alat di flat dan kemudian di lantai dan akhirnya keseluruhan bangunan. Selanjutnya strategi audit energi. Identifikasi konsumsi energi dan parameter lainnya telah dilakukan dengan menggunakan perhitungan rinci analisis asumsi diperkirakan pertama beban bangunan per hari dengan peralatan konvensional peringkat 1 bintang 1 atau kurang efisien adalah dievaluasi dan kemudian dihitung dengan menggantinya dengan peralatan yang ditingkatkan 5 bintang atau lebih efisien. Itu diestimasi biaya dan periode pengembalian untuk pembangkit listrik tenaga surya 40 kW sistem tenaga dilakukan. Akhirnya, hasilnya akan ditata oleh menggabungkan langkah-langkah di atas. Lihat ini bahwa gambar dari rendering proyek yang sudah selesai. Analisis data. 1 BHK kamar tidur aula dapur. Tata letak untuk kamar tidur tunggal diberikan pada gambar 3 dan diperhitungkan beban dengan peranti konvensional disajikan pada tabel. Tata letak untuk kamar tidur tunggal diberikan pada gambar 3 dan perhitungan beban dengan peranti konvensional disajikan pada tabel 1. Beban distribusi disajikan sebagai grafik pada gambar 4. Tabel 1 dan 2 membandingkan konsumsi listrik per hari tipe flat 1 BHK dan perkiraan biaya alat. Diagram lingkaran pada gambar 4 menunjukkan distribusi persentase penggunaan listrik per alat di Rusunawa 1 BHK. AC menggunakan 47,8%, diikuti oleh lemari es yang menggunakan 36,4% energi harian. Peralatan lainnya sangat kecil persentase dibandingkan dengan keduanya. Oleh karena itu, sebagian besar energi dapat dihemat jika kedua peralatan ini lebih efisien. Kita bisa lihat layout pada 1 BHK flyer. 2 BHK gambar 5 menunjukkan tata letak flat kamar tidur ganda. Tabel 3 dan 4 membandingkan konsumsi listrik per hari tipe rumah susun 2 BHK dan perkiraan biaya alat P-chart. Pada gambar 6 menunjukkan distribusi persentase penggunaan listrik per alat di rumah susun 2 BHK. Udara mengkondisian menggunakan 63,7%, diikuti oleh lemari es yang menggunakan 24,3% dari total yang digunakan per hari. Dibandingkan dengan 1 BHK flat, persentase AC telah meningkat. Sebagai rumah susun, 2 BHK memiliki 2 unit AC. Oleh karena itu, sebagian besar energi dapat dihemat jika kedua peralatan ini lebih efisien. Sisa peralatan adalah persentase yang sangat kecil dibandingkan dengan ini 2.
3 BHK gambar 7 menyajikan tata letak dan denah untuk bangunan 3 kamar tidur. Tabel 5 dan 6 membandingkan konsumsi listrik tipe flat 3 BHK per hari dan perkiraan biaya alat. Kita dapat lihat di sini terdapat tabel 1 kolom load collection konvensional 1 BHK dan figur 4 terdapat diagram lingkaran mengenai load distribution konvensional loads 1 BHK dan figur 5 bergambar 2 BHK plat layout. Tabel ketiga mengenai load collection konvensional. Tabel keempat load collection improved appliances dan figur keenam mengenai load distribution konvensional loads 2 BHK. Pada pichat pada gambar 8 menunjukkan distribusi persentase pemakaian listrik per alat di rusun 3 BHK. Udara mengkondisikan menggunakan 61,8% diikuti oleh lemari es yang menggunakan 23,6% dari total energi yang digunakan per hari. Sisanya peralatan adalah persentase yang sangat kecil dibandingkan dengan ini kedua. Dibandingkan dengan rumah susun 2 BHK, penggunaan energi AC memiliki berkurang sekitar 1% karena apartemen 3 BHK memiliki lebih banyak lampu dan penggemar. 2.3.4 area umum tabel 7 dan 8 membandingkan yang umum konsumsi listrik daerah per hari dan perkiraan biaya alat. 2.3.5 perbandingan beban per tipe flat berbagi beban dengan konsumsi daya konvensional dan diganti baru konsumsi daya peralatan untuk semua single, double, dan apartemen 3 kamar tidur ditunjukkan pada tabel 9. Dari segi biaya perbandingan untuk semua tipe flat dengan peralatan lama dan baru ditunjukkan pada gambar 9. Konsumsi energi dengan yang diganti peralatan dan biaya serta periode pengembalian disajikan dalam tabel 10 dan 11. Energi consumption detail. Perhitungan biaya dan pengembalian tingkat satuan dari listrik adalah 9 unit. Tabel titik 5 mengenai load collection konvensional 3 BHK. Dapat bisa lihat bahwa tabel 6 mengenai load collection improved application 3 BHK dan tabel 7 mengenai load collection konvensional common area. Dari tabel ke-8 mengenai load collection improved application common area dan di figur 8 mengenai load distribution konvensional loads 3 BHK. Tabel 9 mengenai load comparison konvensional versus improved appliances. Di gambar 9 terdapat perbedaan antara konsumsi energi ketika beban konvensional digunakan dan ketika peralatan improvisasi digunakan untuk 1 BHK, 2 BHK, dan 3 BHK. Di tabel 10 mengenai energi cycle collection dan tabel 11 mengenai cost saving and payback collection. Yang ketiga, produksi energi terbarukan oleh sistem photovoltaics atau tenaga surya. Sebuah proposal dibuat untuk menempatkan sistem PV untuk menghasilkan 40 kW untuk menghasilkan energi listrik dengan sistem PV 40 kW per hari. Produksi energi terbarukan di atas 9% dari total energi pengguna. 3.1 bekerja. Sistem terhubung ke jaringan listrik dan memungkinkan penghuni atau bangunan menggunakan energi matahari dan listrik dari jaringan. Dalam sistem ini, pada PV surya menghasilkan arus searah DC dan dimasukkan ke dalam feeder surya yang mengubahnya menjadi AC 230 volt sampai 50 Hz yang dapat digunakan ketika panel menghasilkan energi yang cukup. Inverter surya tidak menggunakan listrik dari jaringan. Jika daya yang dihasilkan oleh panel adalah tidak mencukupi, inverter mengkompensasi dengan menarik daya dari jaringan di malam hari. Ini akan sepenuhnya beralih ke utama kisi. Jika daya berlebih, dapat diumpankan ke jaringan di bawah pengukuran bersih. Baterai tidak digunakan untuk sistem ini sebagai jaringan digunakan sebagai cadangan. Kutipan dan biaya PV surya penghematan dengan perhitungan pengembalian ditunjukkan pada tabel 12 dan 13. Mengenai hasil penghematan biaya akhir dan periode pengembalian dihitung dengan mengambil tarif satuan listrik sebagai Rs 9 per unit dari diberikan dalam tabel 14. Hasil yang ditunjukkan sebelumnya membuktikan bahwa penggantian peralatan hemat energi sebagai pengganti peralatan konvensional telah memberikan lebih banyak penghematan biaya dan energi konsumsi. Dalam bab ini, pengurangan biaya lebih lanjut dicapai dengan mengintegrasikan sumber energi terbarukan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 14, terlihat bahwa pengurangan konsumsi energi telah dicapai dengan mengganti peralatan dan menggabungkan tata surya. Menghemat sekitar 2,5 lakhs rupiah
yang akan kembali dalam 3 tahun sebagai pengembalian titik. Dapat disimpulkan dari proyek ini bahwa ada besar jumlah energi dan potensi penghematan biaya di perubahan sektor dengan hanya menukar peralatan yang kurang efisien dengan yang lebih efisien dan memasang sistem PV. Ada pengurangan sekitar 16% dari konsumsi energi, termasuk lebih dari 9% dari produksi energi terbarukan sudah tercapai dengan biaya surplus sekitar 1,76% dari total proyek estimasi biaya. Selama 10 tahun ke depan, langkah-langkah tersebut dihitung untuk memberikan perkiraan penghematan lebih dari 26 kor rupiah. Dalam 20 tahun, tabungan kumulatif akan melampaui total investasi yang dilakukan untuk membangun gedung. Seperti yang terlihat menurut data, AC adalah kekuatan tunggal terbesar konsumsi di sektor listrik perumahan. Oleh karena itu, pemasangan atau upgrade ke AC peringkat 5 yang lebih efisien adalah investasi yang bagus dalam jangka panjang. Itu juga diamati bahwa sangat besar peningkatan penggunaan energi lebih efisien teknologi seperti kipas BLDC atau Brushless DC yang mengkonsumsi hanya 28 watt energi dibandingkan dengan kipas biasa yang mengkonsumsi sekitar 80 watt. Tingkat hijau untuk habitat terintegrasi penilaian. Inti dari inisiatif adalah apa yang diukur. Griha mencoba untuk mengukur aspek-aspek seperti konsumsi energi, limbah, dan adopsi energi terbarukan untuk mengelola, mengontrol, dan mengurangi hal yang sama sebaik mungkin cakupan. Griha adalah badan independen yang sekarang bahkan disebut sebagai masyarakat yang menantikan banyak aspek arsitektur dari proyek konstruksi. Griha adalah alat pemeringkat yang menilai sebuah bangunan pada tingkat tertentu parameter menurut standar internasional dan nasional, dan kemudian memberikan peringkat bintang. Banyak badan pemerintah mengatur proses konstruksi India, baik perumahan atau ruang komersial adalah peringkat bintang sekarang diterima. Kita dapat dilihat dari tabel 12 mengenai PV System Cost Quotation dan tabel 13 mengenai PV System Cost Saving and Payback Calculation dan di tabel 14 mengenai Final Cost Saving and Payback Calculation. Menurut peringkat bintang, badan pemerintah menyediakan banyak intensif sehingga perusahaan konstruksi dan penggunaan mendapatkan dorongan sambil mempertimbangkan kepedulian terhadap lingkungan penyebab. Selain itu, banyak proyek real estate baru-baru ini telah mulai mengambil sertifikasi dari Griha. Hal ini diamati bahwa pelanggan lebih memilih banyak yang dinilai Griha dibandingkan dengan proyek-proyek yang tidak berafiliasi dengan Griha. Manfaat 1. Konsumsi energi berkurang tanpa mengorbankan tingkat kenyamanan konsumen. Yang kedua, perusakan kawasan alami, habitat, dan keanekaragaman hayati berkurang dan hilangnya tanah akibat erosi juga berkurang. Yang ketiga, polusi udara dan polusi air berkurang. Yang keempat, konsumsi air berkurang. Yang kelima, timbullah sampah yang terkait dengan daur ulang dan penggunaan kembali adalah terbatas. Yang keenam, beban polusi berkurang. Ketujuh, produktivitas penggunaan meningkat. Yang kedelapan, citra dan daya jual ditingkatkan untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Oleh karena itu, disarankan agar konstruksi perusahaan menantikan semua intensif ini dan mempertimbangkan semua norma sambil mengembangkan yang lebih hijau dan hemat energi bangunan tempat tinggal. Ulang sesuai dengan jurnal, yaitu penjelasan tentang cara merancang sistem pencahayaan secara umum dan interior. Penutup, sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik. Oleh karena itu, seseorang harus simpan sumber daya ini atau listrik untuk memanfaatkan di masa depan. Apakah hanya mungkin dengan menggunakan energi yang paling efisien? Untuk berkelanjutan pengembangan dan konservasi energi, audit energi memainkan peran yang sangat diperlukan. Audit energi adalah penelitian yang intensif membantu mengidentifikasi penggunaan energi di antara berbagai layanan dan menyediakan kesempatan bagi konservasi energi. Materi yang saya sampaikan, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.